teman-teman, jadi pada video ini kali ini saya akan mereview singkat ya, mereview power rakitan saya. Itu adalah power multimedia yang sudah ada sudah ada bisa digunakan untuk karaoke, sudah ada bluetoothnya, bisa juga untuk USB ya teman-teman. Nah, nanti akan saya tunjukkan dalemannya seperti apa ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat tuh yang ada di depannya teman-teman ya. Jadi itu saya berdirikan, jadi kita lihat dulu dari sisi bawah, sisi kanan, sisi samping, dan nanti kita juga lihat, saya perlihatkan isi dalemannya seperti apa ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kalau bagian dari sisi bawah ya, kita teman-teman bisa lihat skrup-skrupnya ya. Jadi saya tidak mau ring saya itu habis, jadi ini tidak saya ring ya, seperti ini ya. Kalau dari bawah ini, kalau untuk kaki-kakinya, jadi ini hanya saya lem gitu aja, jadi tidak saya skrup ya, saya lem. Ini kuat banget lem Castrol tuh. Nah, empat-empatnya juga sama saya lem ya. Jadi ini bagian bawah ya teman-teman. Kita lihat bagian sisi samping aja. Saya lihat ya bagian samping. Ini bagian sisi samping, teman-teman bisa lihat ya bagian sisi sampingnya. Teman-teman bisa lihat skrup-skrupnya warna hitam. Jadi di sini nggak ada handle-nya ya. Sabuknya itu nggak ada handle-nya, jadi teman-teman. Jadi seperti ini ya. Kalau dari segi atas polos ya. Terus kita lihat bagian dari sisi belakang. Kamu bisa lihat ya, ini bagian dari belakang. Ini jack inputnya jack RCA, jadi di saya paralel ya. Untuk jalur L nya saya paralel, sama R nya paralel. Untuk terminal, untuk output speakernya dia menggunakan juga bisa pakai jack banana juga bisa, atau kabel mau dimasukkan ke sini, nanti tinggal putar gini aja biar dia lebih kuat. Nah, ini adalah untuk bagian fuse. Jadi apabila nanti terjadi konsleting atau enggak atau gimana, jadi fuse ini sebagai pemutusnya ya teman-teman. Ini untuk kabelnya, ini kabel untuk arus listrik, ini kabel kualitas bagus ya. Sedangkan warna merah ini adalah untuk antena ya, kabel antena ya teman-teman ya. Ini kita dari segi belakang, kita coba lihat sisi dari belakang ya teman-teman ya. Sisi dari depan, sorry teman-teman, sisi dari depan, ini dari belakang. Kita coba lihat dari sisi dari depan apa aja ya. Nah, ini adalah dari sisi depan, teman-teman bisa lihat. Kita lihat dulu dari sini aja dulu ya. Ini untuk saklar on off nya itu saklar lampu ya teman-teman. Jadi ini kalau ke bawah juga bisa berfungsi, ke tengah itu netralnya di tengah, kalau di atas juga fungsi. Tapi ini saya gunakan yang paling atas ya, kabel tengah sama atas gitu. Kalau kabel sini sama atas, sebenarnya di tengahnya itu netral seperti ini. Ini kemarin saya sebenarnya harusnya beli yang saklar yang satu fungsi aja. Ini kalau didorong ke bawah juga fungsi, tapi di sini nggak fungsi kalau untuk power, karena saya hanya pakai sisi atasnya aja. Nah, ini nggak ada lampunya ya teman, jadi kita netralkan aja, nggak ada lampunya. Di sini mereknya Ranik, built-in subwoofer, baca-baca ya, radio, VCD, ini bisa untuk DVD juga, untuk CSA. Nah, terus ini adalah mikrofon ya, dia menggunakan jack AK2. Ini kan dua mic tapi dia satu volume, jadi satu volume itu dua mic. Terus ini ada echo nya. Nah, sebenarnya echo nya kalau saya sih nggak begitu terlalu suka sebenarnya teman-teman. Ini echo nya. Terus ya, ini mic nya ya untuk cek karaokean di sini. Terus ini multimedia, saya menggunakan mode Bluetooth mic ya. Sempet beli yang lain juga pernah, tapi kemarin saya ganti, saya menggunakan modul mic. Ini saya ganti yang baru ya teman-teman. Ini modul Bluetooth merek Mac ya. Ini yang bisa digunakan koneksi untuk ke HP, laptop, atau apa aja lah, yang penting bisa mendukung Bluetoothnya. Terus untuk bagian pengaturan bass treble, cuma ada bass sama treble sub, nggak ada balance, nggak ada, karena ini kan stereo, balance nya itu nggak ada. Jadi nggak penting sebenarnya balance untuk volume balance, nggak begitu terlalu penting sebenarnya teman-teman. Kalau mau dikasih sendiri itu gampang sebenarnya. Nah, ini volume, subwoofer, bass treble ya. Kelebihan dari tune control ini, saya suka bass subwoofernya itu dia nggak terlalu nonjok banget, jadi nggak terlalu gitu. Jadi kayak nuansa deng-dengnya itu saya suka, itu keren banget menurut saya teman-teman ya. Jadi nah, seperti ini kalau dari depan ya. Nah, bisa lihat ya, kalau dari depan itu seperti ini dia. Oke ya, jadi kita langsung aja buka aja gimana ya teman-teman, buka isi dalemannya seperti apa. Kita buka dulu ya teman-teman dalemannya.
jreng-jreng. Nah ini teman-teman, ini adalah dari isi dari daleman ya. Dalemannya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya, itu boxnya ya. Nanti akan saya tunjukkan kekurangan dari box ini apa ya. Nah teman-teman bisa lihat aja, perhatikan rumit apa enggak kelihatan kalau lihat kabel-kabelnya seperti ini. Itu isi dalemannya ya teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, dalemannya seperti ini. Nah, itu adalah seperti ini ya teman-teman. Seperti ini dalemannya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut, saya terangin satu persatu. Kita mulai dari drivernya dulu. Nah ini saya menggunakan driver OCL 150 watt, transistor jengkolan 2955 sama 3055. Pendingin ini masih bawaan dari driver ini ya, jadi belum saya ganti. Komponen semuanya masih standar pabrik, belum saya upgrade apa-apa. Jadi nah ini ya, sudah tahu ya, ini driver OCL 150 watt ya. Di sini tidak ada, saya tidak kasih speaker protector dan juga tidak ada substar. Saya rasa untuk menagai ini trafo 5 ampere kecil, saya rasa tidak butuh yang namanya substar ya teman-teman ya, kalau untuk saya pribadi ya. Dan ini drivernya, terus kita trafonya seperti ini saya balik ini karena boxnya nggak muat ini sebenarnya ya. Sebenarnya trafo 5 ampere kecil saya menggunakan CT 25 volt, PSU 63 volt, 10.000 mikro, 2 elko ya. Jadi nah seperti ini. Untuk diodanya saya menggunakan dioda sisir yaitu 25 ampere, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini 25 ampere teman-teman ya, kecil tuh teman. Nah kelihatan ya, seperti itu ya, itu kelihatan deh yang ini. Nah terus kita ini kan sudah saya jelaskan ya, drivernya OCL 150 watt, trafonya 5 ampere kecil, PSU nya 63 volt, 10.000 mikro. Nah trafo 1 ampere ini yang kecil saya gunakan untuk suplai tune control. Ini tune control dari Ranik juga, tapi meskipun tune control ini dipakai untuk box ini kan bisa, cuma pada saat di plug atau langsung ditaruh di box yang plug gitu ya, pokoknya plug gitu, ini enggak cocok karena dia punya jarak yang berbeda dengan lubang yang ada di boxnya. Ada juga tune control yang sama merek Ranik ya teman-teman, jadi yang sudah bisa plug dengan box jadi pas itu ada, tipenya saya lupa, saya sering beli yang itu. Kalau yang ini baru pertama kali. Sini ada kelebihan dari tune control ini, dia sudah ada PSU simetris, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah PSU simetrisnya, dia itu untuk tune control ini. Jadi di sini teman-teman nggak perlu lagi PSU simetris. Kalau yang plug itu dia harus PSU simetris, harus ada sendiri ya teman-teman. Nah seperti ini hanya saya gunakan untuk tune control. Kenapa nggak ditaruh di tegangan utama aja, kan saya nggak suka karena akan menimbulkan yang namanya terjadinya kayak dengungan kecil. Karena itu kan apa ya, tegangan dipakai tegangan tuh semacam borongan tenaga, tegangannya dipakai untuk borongan, yang satunya tegangan besar, yang satunya kecil, itu bisa menimbulkan yang namanya efek dari dengungan itu teman-teman. Jadi bagusnya itu dipisahkan, jadi tidak boleh satu jalur. Meskipun kadang saya pakai satu jalur juga nggak ada dengungan tapi kecil. Nah teman-teman, ada dengungan tapi kecil kayak. Terus apalagi ya di sini udah. Oh ya, kita menghadap ke sini. Ini adalah modul bluetoothnya, saya menggunakan modul untuk mic yaitu supply 12 volt ya. Jadi ini kalau dari ada teman saklarnya ini ya, ini bluetoothnya. Dan ini kalau untuk potensionya ini sudah saya ganti ya, ini potensio baru. Potensionya itu mahal teman-teman, ini satu kalau nggak salah itu 6.000 ya, stereo 6.000, yang kecil yang mono itu 4.500 kalau nggak salah ya, ini 6.000 kalau nggak salah ya. Ini alpha, kualitas bagus, semuanya saya ganti standar deh. Bawaan dari tune control ini saya nggak suka ya, apa jenis potensialnya biasanya gampang nggak awet atau kesek-kesek gitu teman-teman. Jadi saya ganti aja daripada lepas-lepas teman-teman ya. Terus ini saya lem biar lebih kuat tujuannya kabelnya teman-teman ya.
Nah terus di sini kita bisa lihat, nah ini kan ada PSU simetris ya, PSU simetris PSU non simetris, PSU non simetris itu 7812 saya gunakan untuk Bluetooth. Ini adalah untuk tegangan Bluetoothnya ke sini, terus masuk ke sini. Nah itu ini bisa lihat ya, nah itu masuk ke sini. Terus untuk tegangan PSU non simetris saya ikutkan di tegangan ekstra yang ada di sini loh. Nah ini bisa lihat ya, nah ini tegangan ekstranya 12 volt saya gunakan untuk PSU non simetris, saya gunakan untuk mode Bluetooth ya, seperti ini ya. Udah cukup jelas ya, jadi kalau dalamannya seperti ini aja, kalian bisa lihat aja itu kira-kira apa yang kurang. Nah oke, nah seperti ini. Terus apa sih kekurangan dari box ini? Kekurangan dari box Ranik ini yang saya beli sebenarnya sama semuanya ya, dia tidak dilengkapi dengan ventilasi udara. Itu yang menurut saya kurang, itu kekurangannya itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada dilengkapi dengan ventilasi udara. Lubang-lubang udara itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman kasih kipas di sini, misalkan di sini, taruh di sini ya, kipas kecil itu enggak ada gunanya. Jadi kalau misalkan dikasih kipas, kalau tertutup, boxnya tertutup, nggak ada ventilasi udara, itu nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya menurut saya. Mendingan nggak usah dikasih kipas ya kan. Kalau hawa hangat di dalam terus diputer pakai kipas, tetap aja hangat. Hawa hangat tetap aja malah hangat. Jadi harus mau nggak mau itu harus dikasih lubang sendiri. Jadi PHQ ini masih bisa dikasih lubang sendiri, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nah untuk di belakang ini kalian bisa kasih lubang sendiri. Sini itu cukup untuk kipas ini. Nah ini cukup untuk kipas teman-teman, jadi bisa dikasih lubang sendiri. Oke, lanjut, selanjutnya adalah kita tes teman-teman ya, sekaligus ini closing. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.